Karena mungkin dia minum banyak dari rumahnya dan malu minta izin ke gurunya, ya terjadilah itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini, channel yang berisi tentang karir dan pekerjaan. Ya teman-teman yang nonton video ini melek informasi ya terkait pekerjaan atau karir yang dibutuhkan untuk nanti teman-teman bisa mengetahui terutama sekolah yang mau kuliah, siapa juga yang karir juga. Baik, untuk kesempatan pada hari ini saya dipesan oleh seorang guru. Jadi hari ini kita akan berbincang ngobrol santai terkait tentang masalah pendidikan ya atau karir seorang guru yang ini lebih kepada guru SD. Ini ada namanya Ella, beliau sebagai guru SD. Nah, kita bincang-bincang ya. Gimana itu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita banyak ngobrol masalah SD ya atau baik, ngomong-ngomong kalau boleh tahu kenalkan dulu ke teman-teman nama yang sudah berapa lama dari sekolah dasar atau mungkin dulu juga ketika mengenyam pendidikan di kampus mana begitu. Ya, siap. Assalamualaikum semuanya. Saya Ella, asal saya sekolah yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Saya jurusan PGSD. Oke, jadi lulusan Universitas Pendidikan Indonesia ya. Iya. Oke, teman-teman yang barangkali ingin yang SMA terutama atau yang tentang sekolah ingin kuliah ke Universitas Pendidikan Indonesia, ini merupakan salah satu kampus yang terkenal dengan lulusan pendidikan. Salah satunya adalah lulusan PGSD. Dan beliau ini lulusan dari UPI ya, salah satu lulusan. Kira-kira sudah berapa lama menjadi guru SD? Alhamdulillah udah 12 tahun. Waduh, berarti pengalamannya cukup luar biasa ya, cukup banyak. Nanti bisa banyak pengalaman yang akan beliau sampaikan terkait apa kita mengajar atau barangkali apa namanya itu ya suka dan dukanya lah ketika mengajar di sekolah. Kira-kira selama mengajar ini atau mungkin dulu ketika Wery ini sekolah, apa sih yang latar belakangi ingin jadi seorang guru dan sampai sekarang udah 12 tahun? Apa dulu yang latar belakanginya? Mungkin alasan saya untuk menjadi seorang guru yaitu waktu sekolah saya senang melihat guru saya mengajar saya, jadinya saya ingin menjadi seorang guru. Oke, jadi motivasinya adalah ketika melihat gurunya ketika dulu sekolah dan mungkin terlihat menarik dan berubah dirinya untuk bisa menjadi seorang guru pula. Kalau boleh diceritakan bagaimana nih kira-kira senangnya dukanya ketika mengajar di sekolah, terutama kan anak SD yang kita ketahui ini cukup cukup ribet ya atau cukup rumit lah ketika mengkondisikan mereka yang ribut barangkali atau yang sulit untuk diajar dan lain sebagainya. Mungkin bisa berbagi pengalaman. Sangat istimewa sekali dan menakjubkan mengajar di SD itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tidak terpikir, misalkan tentang tingkah laku anak, karakteristik anak, tingkah laku anak di kelas itu bermacam-macam sekali yang bisa membuat kita tersenyum, membuat kita jengkel, dan membuat kita tiap hari kangen mereka. Apa yang membuat kangen mereka tuh kan? Katanya bikin jengkel segala macam. Apa kira-kira yang bisa bikin kangen gitu? Bikin kangen tingkah lucu mereka, kepolosan mereka saat di dalam kelas, dan mungkin menjengkelkannya itu ketika kita sedang menjelaskan materi. Kadang mereka ada yang sedang bercanda, kadang ada yang makan di kelas. Nah, itulah tantangan buat kita untuk bisa mengkondisikan mereka di dalam kelas. Oke, jadi ini tantangannya bagi teman-teman. Jadi untuk menjadi seorang guru SD tentunya itu harus menyukai dunia anak-anak. Bagi yang tidak suka dengan dunia anak-anak, ya ini mungkin agak sulit nanti ketika berprofesi sebagai seorang guru di sekolah dasar. Nah, kira-kira ini nggak ada kesan yang paling
teringat sampai sekarang nggak apa yang membuat itu tak terlupakan gitu ketika mungkin mengajar, ketika mungkin kegiatan di sekolah, ada kesan yang sulit terlupakan gitu ya? Ada anak yang selalu diantarkan orang tuanya dan menangis, dan alhamdulillah dengan semua proses kita bisa membuat anak itu tidak diantarkan orang tuanya, Jadi tidak nangis, ya, tidak nangis lagi di kelas. Kadang membuang air kecil atau di ini yang masih yang buang air kecil di dalam kelas ada itu. Itu yang paling ya. Iya. Biasanya itu kelas bawah, biasanya kelas 1, 2 atau 3 itu kan. Karena mungkin dia minum banyak dari rumahnya dan malu minta izin ke gurunya, ya terjadilah itu. Oke. Ini luar biasa ya. Jadi seorang guru SD itu karena apa namanya banyak berlaku anak yang ya begitulah tadi ya, sampai buang air keras atau hal-hal lain yang mungkin di luar perkiraan seorang guru. Nah, kalau kita flashback ke belakang, kira-kira ketika dulu jadi seorang mahasiswa di ketika mengenyam pendidikan di Nusa SD, apa aja nih kira-kira tips-tipsnya untuk mereka yang sedang masuk kuliah atau mungkin anak SMA yang mau mengambil jurusan tersebut, ya nanti mereka ketika kuliah ya bisa mendapatkan nilai bagus ketika ujian ya, atau ketika mereka kuliah juga mereka bisa lulus dengan cepat dengan nilai yang baik. Mungkin kesabaran ya. Dalam menjalankan itu, mereka bercita-cita ingin menjadi guru dan mereka ingin menginginkan nilai yang bagus, ya mereka harus benar-benar dan bersungguh-sungguh belajar. Dan kalau mereka masuk PGSD itu benar-benar harus menyukai anak, apapun karakteristik anak itu ya kita harus terima, kita harus profesional, dan intinya ya kita harus menyukai dunia anak karena mereka bermacam-macam karakteristik yang mereka punya. Oke. Jadi pertama kuncinya sabar ya teman-teman, karena mungkin kuliah itu ya mungkin yang belum pernah mengalami untuk kesabaran yang sangat tinggi, yang juga kita dan maksudnya untuk bangsa semuanya mungkin ada guru killer ya, mungkin dosen juga ada dosen killer, atau barangkali dengan kemalasan yang kita hadapi yang kita miliki sulit untuk belajar lebih tekun lagi. Jadi sabar dan berusaha tentunya. Ketika dulu kuliah ini ada kesan tentu nggak ketika mengenyam pendidikan di PGSD ini dengan teman-teman atau ketika kuliah sekarang itu bisa terlupakan gitu ketika masa-masa kuliah? Ada banyak kesannya waktu KKN, waktu PPL, dan tugas skripsi gitu. Oke, jadi banyak kesan yang didapatkan ya ketika kira-kira untuk adik-adik kita nih yang mungkin mereka SMA kelas 12, mereka juga sedikit banyak apa namanya untuk jurusan keguruan ya kan. Bagi tips juga buat mereka untuk bisa lolos mungkin di tes-tes yang berlangsung ya, yang kita bersama bahwa masuk perguruan tinggi negeri itu tidak mudah, banyak pesaing. Mungkin kalau yang sifatnya mengerjakan soal itu juga tidak mudah untuk dikerjakan. Mungkin dulu ketika Wela ini melalui jalur apa untuk ketika masuk dulu kuliah? Sekarang kan ada namanya jalur undangan ya, ada jalur tes juga. Kalau dulu seperti apa? Tes dulu. Oh, jalur tes ya? Iya. Oh, jalur tes. Berarti ini salah satu jalur yang cukup rumit ya teman-teman, karena kan jalur tes itu mengerjakan soal yang banyak, yang sedikit, dan gue ini salah satunya yang lolos ketika di tahun dulu tes. Kalau begitu boleh dong berbagi tipsnya buat teman-teman yang atau adik-adik kita nih yang kelas 12 atau yang SMA yang mereka barangkali mau coba kuliah kampus negeri yang via jalur tes. Tipsnya jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh.
daftar sekarang, banyak cara untuk belajar seperti sekarang ini, karena contohnya misalkan ruang guru dan bimbingan belajar lainnya. Jadi banyak cara ya teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes negeri. Yang banyak orang lakukan diantaranya selain belajar mandiri ya belajar mulai privat, ada mentor, ada bimbingan online, yang kira kita bisa mengikuti itu semua supaya kita persiapan karena untuk pertanyaan yang lain, kira-kira untuk karir Bella sendiri untuk PGSD ini apa namanya, apa saja nih ada jenjang karir seorang guru itu sampai jenjang tinggi begitu, apa saja biar guru ini tahu kalau guru itu tidak hanya mengajar saja tetapi mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan. Iya, pendekatan kita terhadap anak, terhadap orang tua, lingkungan dan masyarakat. Ini untuk SD ini sama nggak sih dengan SMP, SMA, semacam mungkin ada pembina pramuka atau mungkin ada wakil guru atau wakil humas atau lain sebagainya atau bagaimana? Ada sedikit perbedaan. Kalau organisasi pramuka dan lainnya itu ada, tapi untuk kurikulum dan lainnya di SD juga ada. Jadi SD itu mungkin jabatan tertingginya kepala sekolah itu ya. Di bawahnya itu langsung ke guru atau ada wakilnya? Wakil, Ada wakil. kepala sekolah, bendahara, dan sekretaris dan aktif juga ada. Oh, ada. Iya, jadi jenjang karir guru itu memang selain mengajar ada juga bisa dapat apa namanya amanat buat jadi wakil sekolah atau jadi kepala sekolah. Ini cukup menarik ya untuk kita mengerti semua biar kita tidak berpikir oh guru itu ngajar saja gitu ya, ataupun apa mendidik siswa saja, itu banyak hal lain yang bisa. Oke, terakhir mungkin ada pesan nggak Bella untuk teman-teman yang anak SMA yang mau tes kuliah atau yang mahasiswa yang sedang kuliah, mungkin bisa memberikan pesan untuk adik-adik kita nih yang mereka tadi ya yang mau tes kuliah ataupun yang sedang kuliah. Pesannya Yang SMA dulu deh, anak SMA dulu deh. untuk anak SMA yang sebentar lagi menuju universitas yang diinginkan, belajar dengan giat, sungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa. Itu aja. Kalau yang mahasiswanya bagaimana nih? Banyak juga mahasiswa kan yang kenal kelas 3 kuliah ya. Banyak juga yang sulit untuk bisa lulus dalam waktu yang cepat. Mungkin bisa memberikan saran dan pesan. Pesannya yaitu sama, belajar di akhir skripsi, pergunakan waktu dengan baik, terus belajar dengan sumber-sumber yang ada, dari informasi informatika ataupun buku-buku, media sosial dan yang lainnya. Jadi teman-teman yang namanya belajar memang ada waktunya bosan ya, lelah, capek, dan kita harus selalu semangat karena mengejar mimpi itu bukan waktu yang lama. Jadi selalu berusaha berdoa juga sampai berusaha kita maksimal dan juga doa kita bisa. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini Bella, kami Ya, ucapkan siap terima Kak, kasih banyak. sama-sama. Semoga bermanfaat informasi yang tadi disampaikan dan bermanfaat juga buat teman-teman. Semoga apa yang teman-teman dapatkan hari ini bisa untuk apa namanya membuat kita melek ya informasi terkait apa hari bidang pendidikan terutama khususnya lagi di Indonesia. Oke, selamat berjumpa kembali di